Pak Odo cuman butuh itu karena pasti dipikirnya beliau bahwa kenapa gue harus kenalin nama, harusnya kan kalian harusnya kenal gue ya. Anjir. Boleh kok, boleh. Sep. Jumpa lagi bersama kita di sini di Devil Talks, masih dengan gue Firman, Abi. Michael. Oh, salah ya. Michael. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat ya. Sangat. Kondang. Wah, kondang ya. Sangat senior. Sangat apa lagi? Sangat tua. Kita nggak boleh ngomong kalau itu. Ya, hari ini kita ngebahas tema atau ngundang narsum yang selain sudah lama banget berkecimpung di dunia diving, tapi juga punya background bener nggak sih background ya? Sertifikasi Ya, atau bisa. background atau punya kualifikasi instruktur dari Boleh kasih tuh. banyak agency. Banyak itu Ntar gitu. diambilnya kayak film India ya. Banyak. Ada zoom ini. Iya. Manusia paling banyak agency Dev Pro-nya ya manusia inilah. Langsung aja kita minta beliau memperkenalkan diri. Silakan. Halo. Nama. Udah gitu. Nama Suhodo. Itu aja. Oke. Iya. Jadi sebelum begini, Ini 15 menit selesai kok. selesai ya. Kita udah paham kenapa Pak Odo cuman butuh itu karena pasti dipikirnya beliau bahwa kenapa gue harus kenalin nama, harusnya kan kalian harusnya kenal gue ya. Anjir. Boleh. Iya. Ya, jadi tambahan aja. Kita panggilnya Pak Odo, nama lengkapnya Suhodo, tunggu biar nggak salah ya, Kertaraharja. Yes. Betul ya? Suhodo Kertaraharja. Dapat payung. Dapat payung ya. Dapat payung. Oke. Buat gambaran sesenior apa beliau, instruktur gua dulu yang ngasih gua open water dulu, open waternya instruktur gua itu nama Pak Odo. Lu bayangin lo jadinya ya level apa seniornya seperti apa gitu. Karena di sini saya paling muda, jadi nggak mungkin mendahului. Jadi saya serahkan bolanya pertama ke Om Abi dan Om Mike aja, ya kan? Bokis. Untuk memulai. Dok. Oke nih, sebelum yang lainnya gue tanya lu, Dok. Dok. Lu ngajar dari tahun berapa, Dok? Instruktur pertama kali lu? Ngajar. Aja. Pertama kali jadi instruktur ya? Pertama kali jadi Oke. instruktur. Ini gue belum nanya beberapa agensi. Iya. Instruktur pertama apa? Oke, awal dulu sebenarnya dari 80-an menjelang 90 memang ada terlibat cuman belum instruktur ya. Oke. Itu masih di klub. Kemudian baru 92 baru ambil instruktur tapi dari posi. Posi. Jadi ngajar pertama dengan posi tahun 92-an. Iya. Oh, 92, Bro. 92. 92. Tapi 92 kita udah punya center ya. Masa sih 92? Udah. Sistar kan? Sistar, iya. Masih pada advance juga Oh, iya. semuanya. Belum traktor. Tahun 92 aktivitasnya masih di klub apa udah umum mulai? Masih di klub itu. Masih di klub ya? Oh. Yang pasti pada saat saya masuk di Trisakti Diving Club dulu, ini masih senior nih dulu ya. Oh, Gitu ya. Trisakti Diving Club. Trisakti Diving Club. Oke. Gitu. Tuh pertama kali awal di situ, udah ada nih. Gitu ya. Abis itu ambil apa aja? Tuh. Oke, setelah itu baru 94 itu di PEDI. 94 PD. Ya, 94 mulai PD. masuk untuk ambil instrukturnya. Oke. Baru setelah itu ada kelanjutan setelah hadir di pameran ADEX,
ada crossover di agensi lain juga, Agensi apa tuh? Naui Naui. Oke. Itu tahunnya? 96. Oh gile. Terus Per 2 tahun Per nih, 2 per tahun. dua Per 2 tahun, tahun. oke. Terus ada lagi? Udah. Sebenarnya cuma tiga itu aja, tapi yang lain kita coba cari tahu sebenarnya agensi yang yang lain bagaimana, karena waktu itu mungkin ada pertimbangan untuk dapat referensi aja. Dapat referensi. Tapi ngambil juga nih yang lainnya selain dari yang 3 Dia ini. kan kalau nggak salah SSI juga ngambil kan, Pak? Ada SSI Iya. setelah itu. Tahun berapa tuh ya? 2000-an lah ya. Sebelumnya sih belum pro sih, belum ambil instrukturnya di sekitar 90-an juga, 95 96. Oh, 1996. Oke. Itu udah 4 4 ya? nih, 4. Ada lagi nggak selain itu? Enggak sih. Cuma 4 aja nih. Iya. Oh. Cuma 4. Tapi 4-4-nya aktif nih. Aktif ya sekarang. 3 yang aktif awal-awal tuh 3 aja. Cuma Oh, 3. ada 3. Nah, sebelum lanjut ini nanya nih. Lu ada berapa? 4. 4 juga. Iya, 4. Apa aja? SSI, Selesai. Ya kenceng dong ngomongnya. Jangan gitu dong. SSI, Red, SDI, TDI, sama PSS. Oh, PSS. Sama PSS ya? Oke. Lu Oh, ada lu berapa? punya juga PSS? Oh, oke. Langsungnya di sana. Lu tahun berapa ngambil PSS-nya? Salah nanya. Lu berapa? Gua Ini Ya. instruktur ya. Iya. Instruktur. Ini yang bertahan, yang masih di renew ya cuman Pedi doang. Cuma beda doang. Tapi gua punya SDI TDI. SDIT ya. Dua-duanya punya ya. SDI punya, TDI punya. IT itu level terakhir. IT-nya di TDI. SDI. Iya. TDI, oke. 2006 pensiun. 2006 pensiun, oke. Terus gua punya Jadi nggak diperpanjang lagi dong? nggak lisensinya, panjang. oke? Jadi SDI dan TDI ya, berarti 2 sertifikasi plus gua ada PSAI, Professional Scuba Association Instructor. PSI. International apa itu, PSAI. Nggak Terus, juga? Udah nggak renew lagi dong sekarang ya? Udah nggak renew lagi. Terus udah ya, 3 sama Pedi 4. Bukannya tadi tadi apa? Kan Bukannya SDI, kan yang kalau yang recreational SDI sama Pedi. Oke. Yang teknikalnya PSAI sama TDI. Oh, oke. 4 ya. Empat. Dari berempat nih kita nih, yang siturnya cuma 1 cuma gue doang nih. Pedi doang nih. Yang lainnya ada 4 nih gitu. Oh ya, gue posisi Mas, gue juga. Oh, posisi Wah, 5 dong banyak. Jadi apa narasumbernya dia aja nih kita ganti. Dua narsumnya dia aja berdua deh. Iya, gitu. iya. Aduh. Sekarang kalau misalnya tadi kita ngomongin masalah jadi instruktur ya, Pak ya. Tahun 92 tadi ya. Dan 2. Pertama kali ya. Nah, jadi diver tahun berapa, Pak? Untuk divernya lebih awal lagi memang. ya pasti Itu gitu. 80 ya, 1980. Anjir, 80. Tapi model di klub kan memang agak lambat. Iya. Kita aktif dulu. Baru sekitar keterlibatan di klub itu yang membuat sebenarnya kita ingin cari tahu. Karena kita membentuk menyusun harus mempunyai referensi untuk menyusun yang untuk materi pengajaran. Itu yang jadi motivasi. Itu kayak gitu. Iya. Mestinya di klub. Kalau Iya. lu di klub kan cari yang cantik-cantik kan lu. Ya, klub apa dulu itu. Ya, jadi kalau 1980 jadi diver, certified diver ya. 1979 gue baru lahir anjir. Aduh ya Allah. Jauh amat ya. Klub pertama kali itu apa, Pak? Karena kan dulu itu memang klub lumayan banyak ya. Lumayan banyak dulu ya di Dulu era-era banyak, 90-an gitu. Seperti kita pernah ngobrol nih. Wih, ternyata era 90-an tuh klub itu banyak banget. Bahkan sekarang udah banyak yang udah nggak ada lah ya. Nah, awalnya itu dari klub mana, Pak? Apakah langsung mulai dari pertama kali di TDC atau ada klub lain? Jadi pertama sudah di Trisakti Diving Club sih. Trisakti Diving Club. Sakti Diving Club. Berarti bareng lu juga loh, Mike? Bareng. TDC. Jadi waktu belajar ini Kan ini, seniornya. senior. Oh gitu. Gitu. Pernah digampar nggak? Pernah digampar sama senior nggak? Enggak, Enggak ya? baik. Oh, baik. Oh, iya. Benjangannya aja yang panjang. iya. Aduh.
pernah dapat sertifikat dari Paudo? Enggak. Oh, dia Waktu lebih itu ke senior di waktu klub aja ya? Senior di klub. Oh. Instrukturnya waktu itu masih Alex Sigar ya. Iya. Alex Sigar, terus siapa lagi ya? Ya ada beberapa, jadi memang lebih ke tim pengajarannya aja Hmm. terlibat. Tuh. Alex Sigar. Alex Sigar udah nggak ada sekarang. Gitu. Udah almarhum. Kayaknya sih. Belum ya? Belum. Masih ada. Masih Masih ada? ada? Oh, ada. Kayaknya- Udah lama banget gua nggak tahu. Perlu diundang kayaknya ya, kayak siapa ya? Boleh juga tuh diundang tuh. Iya. Ya, Paudo open waternya juga atau ya maksudnya sertifikasi divingnya dulu sama Pak siapa tadi? Alex Sigar. Alex Sigar tadi. Pertama, Iya, yang mensertifikasi Paudo nih jadi diver. pertama dulu di klub tuh kita harus aktif dulu latihan Hah? skin diver dulu. Tuh. Karena kan dulu tuh. waktu itu untuk iya, scuba iya, divernya yang pertama kali itu sebenarnya instruktur saya itu Pak Merari. Merari. Pak Merari. Oh, berarti Pak Merari. Nenggolan. Nenggolan. Iya. Nenggolan, betul. Udah senior juga berarti dia ya. Siapa? Nah, Pak Merari ya. Oh. Lebih Kemarin senior dia. ada bukan ya. Ada disebut di podcast kita yang sebelum-sebelumnya Iya, kan berarti ada. ya. Oh, oke. Tuh. Jadi sih. Lalu waktu saya belajar diving Pak, jadi memang instruktur saya pun dari TDC dan saat itu memang banyak sekali dikenalin sama instruktur. Oh ini yang PD, ini yang posi segala macam. Itu orang-orang TDC. Berarti saat di momen itu di era tahun 90-an TDC ini bisa dibilang klub yang sangat aktif ya, sampai melahirkan banyak instruktur lah gitu ya. Sekitar antara 80-an sampai 90-an Ya. itu sebenarnya memang lebih rutin sih bikin pelatihan-pelatihan gitu. Jadi memang ada instruktur dan ada program-program yang untuk pelatihan setiap angkatan, setiap semesternya gitu. Tapi ada targetnya dari klub sendiri bahwa minimum berapa tahun sekali tercetak instruktur. Ada nggak sih target seperti itu? Instruktur sih enggak kalau Enggak dari universitasnya ya selaku yang membina. Tapi kalau untuk kita waktu itu awal-awal di 80-an itu sudah ada beberapa instruktur sebetulnya. Iya. Setelah saya waktu itu belum ada instruktur, nggak lama setelah itu sudah ada instruktur, ada sekitar 4-an instruktur dari POSI. Oke, setelah itu berarti berkembangnya karena memang si mahasiswa itu atau si anggota klub itu yang memang beri keinginan sendiri ya untuk jadi instruktur ya. Artinya support biaya sendiri. Bukan ada program klub yang memang setiap tahun satu instruktur lahir gitu enggak ya? Nggak seperti itu Nggak karena seperti itu. memang lebih ke dari POSI-nya punya program yang bisa diikutin sampai di jenjang instrukturnya itu kapan dia selenggarakan. Itu agak jarang sih waktu itu. Oh, untuk pelatihan instruktur Untuk udah pelatihan jarang tuh instrukturnya. di era itu. Gitu. Jarang sih, tapi di waktu tahun 2000 itu pas beda. saya belajar beda diving, berapa puluh tahun. iya juga sih. 80 sama itu lain, beda. Ya artinya dalam artinya 80 ke 90 10 tahun, 90 ke 2000 10 tahun. Let's say lah 20 tahun itu pas saya tahun 2000 lagi mencari instruktur diving, semua orang ditemuin backgroundnya TDC. Seakan-akan ini kayaknya TDC tiap tahun itu selalu mencetak instruktur, seakan-akan ya. Karena akhirnya jumlah orangnya sama tadi tahun bergulirnya banyakan orangnya. Nah, ini kalau Iya. ingat podcast sebelumnya itu pertama cinta dulu. Jadi masuk TDC diving udah keburu cinta divingnya dulu. Nah, kayaknya dia cari mentor kan. Ya. Nah, senior kan cari Iya. mentor, yang dari mentor sama nabung, jadilah instruktur gitu. Sama Dapat masih nih. bisa dipakai. Masuk Pak Eko. Dapat doktrinnya dia. Gitu. Tuh yang bisa jawab gitu dapat undian tuh ntar. Iya. Ya, terus, kita balik lagi ke ngomong ke multi agency lah. Dalam satu momen berapa banyak yang di renewal Pak? Dalam satu momen ya. Kalau saya pribadi dalam satu momen cuman satu. Jadi nggak ada dua yang baru tahun inilah dua. Sisanya tahun ini, tahun besok ini enggak, yang ini dulu dibayar. Jadi nggak pernah ada 3 atau 4-nya itu aktif langsung, nggak pernah. Baru tahun ini aja 2 gitu.
Nah, kalau Pak Odo sendiri paling banyak berapa banyak renewal di satu tahun? Periode yang kapan nih? Tahun ini deh. Hmm, Tahun sebelum pandemi. Periode di mana ada beberapa yang di renew bukan hanya sekedar cuma satu. iya. Atau paling banyak berapa? Paling banyak dalam berapa satu kali tahun? dalam satu tahun tuh paling banyak berapa kali lu renew Kayaknya membership? 3 ya. 3 pernah ya. 3 pernah. 3 pernah. Kemudian sampai yang sekarang yang terakhir itu hanya 2 aja. Tapi sebenarnya juga ada 3 juga gitu. Nah, Kadang-kadang ada 3, ada cuma yang 3 satu kayaknya untuk- disponsorin ya. Iya, tergantung dari kita itu ada kegiatan yang melibatkan itu atau tergantung enggak. dari ada kegiatan. Oh, oke. Jadi artinya kalau misalnya untuk dasar bisnisnya sendiri, sepertinya Podo akan membayar annual 2 agensi inilah. Tapi kalau misalnya yang ini, kalau memang ada peluang kerjaan yang menyangkut ini baru ini di annualkan ya, dibayar, di renewal, dibayar. Tapi yang pasti 2 ini ya. Ya, Kayak di MySSI untuk ya? sekarang hanya 2 aja. PD di Malaysia saya pasti. Iyalah. Sebenarnya harapannya sih tetap kita bisa pertahankan 3, cuman nggak ada momen atau event yang membutuhkan itu gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Iya, buat apa juga istilahnya bukan ngebuang sih. Ya Invest. invest, bahasa invest ya. Invest ke annual tapi marketnya atau pekerjaannya tidak ada, mendingan 2 ini yang pasti-pasti aja lah kan gitu kira-kira ya. Oke. Nah, kalau Mami berapa Om paling banyak 1 tahun? Pernah di renew Semua? enggak. Enggak. Ya waktu gini, karena waktu dulu lagi nafsu-nafsunya belajar gitu ya, disikatin dulu semua trainingnya teret gitu kan, bayar habis duit di training tapi kan langsung renew tuh full setahun gitu kan, udah including ya itu pernah aktif semua tuh Oh, di momen satu itu ya. momen Iya. aktif semua. Nah tahun berikutnya tahun berikutnya sempat bayar semua. Jadi Habis 2 itu- tahun nih. Habis itu kapok. 2 tahun yang Kapok. Itu 2 tahun yang pol ya. 2 tahun full. Tadi mau gaya ya, gue aktif semua nih ya kan, itu Taruh kapok. di meja. Habis itu kapok. Nggak nih, Dok, alasan lu ngambil agensi lain ini kan semua recreational diving nih, bisa dibilang sama lah gitu ya. Alasan lu ngambil beberapa agensi itu apa sih sebenarnya? Awalnya. Awalnya. Kenapa lu bisa ngambil? Lu udah punya misalnya awalnya kan lu udah punya posisi Mas udah ada nih. Terus lu punya pedi gitu kan. Nah, terus lu ngambil lagi yang lain-lain tuh alasannya apa? Banyak duit. Lagi banyak duit nih. Banyak duit, mau gaya aja. Keren. Kalau banyak duit mungkin ngumpulin ya, tambah banyak ya. Iya. Kayak seperti yang tadi ya, kayak awalnya itu memang pengen tahu sih. Kita pengen tahu yang agensi lain yang waktu itu zaman waktu 980 sampai 90 itu memang kita hanya mengenal posisi lebih dominan sih. Ya. Iya. Dan model klub itu memang yang tumbuh gitu. Dive center ataupun asosiasi lain itu belum begitu masuk. Iya. Ya, kalaupun ada sekitar 80-an itu sudah ada, tapi kita harus ngambil di luar kalau nggak salah untuk instrukturnya. Di luar negeri maksudnya. Ya di luar negeri atau mungkin ada yang mendatangkan, mungkin Bali baru sekitar tahun-tahun setelah 85 mungkin dia coba organize itu. Nah dari keinginan untuk ambil beberapa untuk tahu, karena kita juga terlibat dengan penyusunan materi untuk pengajaran, itu yang menjadi motivasi pertama awalnya gitu. Sebetulnya sih nggak ngambil pun kita juga coba cari referensi, iya sempat ke pameran, coba kita mau ambil tapi nggak jadi karena kita ngambil materinya aja, itu juga pernah sih dari pengalaman. Ya termasuk kalau misalnya agensi yang ada di Indonesia itu kita coba kumpulkan untuk cari tahu dan menjadi referensi untuk kita bisa berikan kepada bentuk-bentuk yang materi yang bisa dipakai saat itu dibutuhkan untuk mengajar di klub atau mengajar di kebutuhan training saat itu. Oke. Saat itu aktifnya di klub gitu kan ya. Ya, dan berjalan 90-an memang yang ada agensi yang ada yang populer itu coba dilihat seperti apa. Makanya hanya terbatas itu. Saya nggak terlalu banyak sekali sih.
Dalam arti sampai lebih dari 4 itu enggak gitu. Termasuk waktu itu juga kita mau cari tahu tentang DEN, kita ambil untuk training-trainingnya untuk dapat seperti apa sih. Itu Ada awalnya. juga. Oh iya, Den, Gua juga, instruktur gua juga. Den satu Den juga. instruktur juga lo. Iya. Lu instruktur gak? Gue barengan lu nggak di Enggak. Singapura ya? Den. Enggak ya? Dive Lord Oh. Den. Iya itu yang di Singapura, tapi yang sekarang kan sudah online dan sebenarnya sih tinggal selesaiin aja, ngambil juga. Oh. Oke. Lu belum? Ada Instruktur banyak Den? tuh Den. Belum. Belum. Ininya Minta mau BW. Oh, ada banyak. emergency. Tapi gua ada dan kawan-kawan ada gua. Ada. Oke. Nah, lu ngalamin kesulitan nggak gitu? Karena kan kita tahu bahwa tiap agensi itu punya standar yang berbeda-beda ya. Lu ngalamin kesulitan nggak gitu pada saat lu ngajar dari sertifikasi X gitu kan, agensi X. Ini standarnya Y apa standarnya A nih gitu kan. Enggak, Kira-kira gimana? justru agensi yang kesulitan ngadepin Paulo. Paulo sih enggak, dia enggak kesulitan dia. Ya. Ya kita kan masuk mau ngajar apa dan yang dibutuhkan oleh biasanya murid waktu kita ngajar itu sesuai sama agensi yang kita pakai. Mau nggak mau semua dari mulai standar, materi, alat bantu semuanya memang pakai dari agensi yang yang kita Oh, jadi menyesuaikan ajarkan aja pada ya. murid, gitu. Lagi marketnya atau konsumennya lagi ngambil agensi apa, ya udah kita pakai full standar agensi tersebut. Iya, gitu. mau nggak mau kita memang harus pegang pemahaman pada standar itu. Ya. Sedangkan untuk materi ya kita ikutin apa yang dituangkan pada setiap materinya gitu. Nah, ini Yang sesuai dengan mungkin- Permen 7 2016. Iya. Yang mungkin kita harus kalau misalnya kita dapat pengalaman misalnya ada murid dari agensi ini dan agensi ini, biasanya kita harus sedikit ada adaptasi untuk penyelesaiannya kalau ada penggabungan, itu aja. Maksudnya penggabungan? Penggabungan misalnya ada yang ngambil untuk open water dari agensi A, kemudian yang satu lagi dari B. Kita sudah tuntaskan secara terpisah untuk yang memang bisa kita tempatkan di kelasnya, tapi di poolnya mungkin kalau kita gabungkan itu memang kita harus selesaikan dengan penyelesaian standar yang beda atau kita pisahkan. Gitu. Baru untuk open waternya biasanya di lautnya itu cenderung bisa kita samakan. Ya, biasanya kelas kolam yang kita pisahkan. Kalau ada catatan khusus daripada penyelesaian terkait dengan sesi tersebut gitu. Oke. Oke, itu idealnya. Pernah nggak cutting corner karena aduh, gue pakai standar agensi ini aja nih lebih gampang gitu. Pernah nggak? Sejauh ini enggak. Jadi memang harus dipisahkan. Memang setelah kita selesaikan untuk sesi kelas dengan materi yang tersedia, sesi kolam kalau ada yang beda ya, ada yang beda kita harus tahu, kita harus misahkan di mana untuk penyelesaian skillnya. Lautnya nggak masalah biasanya. Wih, luar biasa tuh kalau ada instruktur yang berbeda murid Tetap yang kita berbeda ikutin di- apa yang didapat di kolamnya untuk ditransfer di open waternya Wih. gitu. Ini kalau di kolam nih, di kolam agensinya beda nih murid 2. Wah, berarti tetap masih disesuaikan ya. You sesa begini. Yang you sesanya begitu. Gitu. Kira-kira gitu kan. Iya, kalau sampai kegabung ya, tapi sebaiknya dipisah. Oke. Iya, Di laut iya juga berarti bisa. contoh kalau nggak salah ada CESA di satu agensi yang dia recommended-nya adalah direct vertikal. Ada yang apa sih namanya? Horizontal ya namanya ya. Diagonal. Seperti itu. Ada masalah? Nggak ada. Ya, jadi memang ada beberapa pool skill yang sedikit berbeda sih antara A dengan B. Yang teman-teman tadi yang CESA ya. Itu emang kita temuin sih ada bedanya antara yang satu direct, di recommended direct langsung ke surface, Vertikal. yang satu diagonal gitu atau horizontal ya. Ya pokoknya itulah, nggak langsung direct ke atas. Ada yang lautnya tetap dilakukan atau cuma rekomend, ada yang tidak perlu dilakukan di laut. Nah itu kan beda-beda agensi ya, tapi kan perbedaannya dari semua agensi kan nggak terlalu banyak ya. Tapi yang paling merepotkan sih memang gitu Pak. Kalau menurut saya, kalau ketika ada kita murid punya beberapa orang dengan permintaan
dari konsumennya beda-beda ya kan kita nggak mungkin pecah-pecahin sendiri-sendiri kan, kita kayak misalnya laut kan butuh kuota. Kolam juga ya kalau bisa lebih banyak orang, operasional kan juga lebih yang aman lah ya. Tapi ya kalau bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan, standar dan prosedur masing-masing sih ya nggak masalah juga, cuman nggak pusing tuh Pak. Kadang-kadang ini nggak pernah bingung nggak ketemu murid nih, woi Pak Odo, woi halo, nah Pak Odo langsung mikir ini murid gue yang sertifikasi apa ya. Itu pernah nggak sih, ingat nggak satu persatunya? Ntar lo yang pusing dulu ya. Iya, Oke. Pusing sih sebenarnya enggak ya. Nah. Dari mulai kolam kita udah tahu kalau Iya. dia ambil apa dan kita selesaikan dengan semua Standar, pedoman prosedurnya. standar yang ada mereka terima dan mereka sudah tahu. Iya. Waktu di laut kalau berkaitan dengan ada skill yang beda ya kita ikutin mereka dapat di kolam tinggal ditransfer dengan skill yang memang mereka dapat, nggak ada yang dirubah di situ gitu. Itu nggak sering jadi pusing sih, enggak sih. Nggak ya? Hanya kadang-kadang kita harus ngatasin untuk penggabungan waktu berangkat ke lautnya aja. Iya. Sama Satu sisi administrasinya ya. Iya. Kan masing-masing oke, ngisi PIC, ngisi log atau ngisi di aplikasi itu kan beda-beda tuh. Nggak masalah. Ya kan? Iya. Nggak salah, asisten banyak. Asisten banyak ya? Asisten banyak. Kalau sekarang oke. Lu ngejual harganya sama nggak antara agensi A, B, C, D? Pokoknya yang penting belajar sama gua harganya C nih. Lu Iya. mau sertifikasinya apa? Iya. Harganya segitu. Atau lu bedakan? Open Oke. water sama. Dari pengalaman yang ada itu pernah di dive center yang memang ada 2 agensi itu ya ikutin harganya, dia sudah ada harganya ya tinggal ikutin aja gitu. Kalau buat instrukturnya ya selesaiin aja pengajarannya sesuai dengan apa yang memang harus diterima gitu kira-kira untuk si murid. Kalau berkaitan sama harga. Tapi kan open water di agensi A sama open water di agensi C, at least misalnya kelas dan kolam deh, belum ke lautnya gitu ya. Beda harga nggak? Atau pukul rata aja? Secara keseluruhan sebenarnya sih nggak ada yang beda dari komponen harganya gitu. Hampir semua kursus sama, cuman yang bedakan kan cuman di beban materi aja, kos materinya aja. Di biaya sertifikasi dan materialnya. Tapi ya. kalau di dive centernya sendiri sudah punya patokan itu ya itu yang memang yang ditagihkan atau disampaikan biayanya. Oke, nah itu kalau kan ngajar dengan dive center. Tapi kalau misalnya ngajar sendiri gitu. Pernah kan ngajar sendiri? Sekarang juga masih ngajar sendiri dong? Enggak? Atau hanya dive center aja? Enggak sih, kalau ngajar kalau kita udah di dive center sebelumnya iya saya masih belum terikat. Itu ada ngajar yang ikutin harga yang diberikan dengan kalkulasi yang memang lebih fleksibel aja gitu. Kan- Sedangkan yang untuk dive center ya kita ngikutin kalau dive center memang sudah punya patokan harga ya itu yang dipakai. Oke, karena kan gini, diving kita tahu bahwa sangat personal gitu kan, mengikuti orang. Gitu. Jadi kalau saya bilang diving with Hodo gitu. Ini sertifikasinya gitu. Menu kan. Cuman kayak all you can eat gitu, harganya sama aja udah gitu. Pokoknya lu bayar sekian mau ngambil sertifikasi A, B, C, D selama belajarnya sama saya gitu, harganya sama. Nah, gitu. Ya kalau emang beban materialnya lebih sedikit berarti cuannya lebih gede gitu kan. Kalau beban material lebih gede berarti cuannya lebih kecil. Iya. Bukan gitu sih. Kan gitu ya. Materi kan ke agensinya ya. Iya. Ya ikutin aja Masa? harga materinya. Tahu nggak Tapi sih, sebenarnya udah yang buka belum ya? yang didapat secara keseluruhan itu dari biaya itu sebenarnya sama aja mau agensi apapun sebenarnya sama. Ya. Gitu. Baik ke dive centernya mungkin atau ke instrukturnya itu sebenarnya sudah ada patokan yang sama gitu. Siap. Sebentar, saya hold dulu sebentar. Coba dicek. Di sana dengar nggak suara azan? Dengar. Udah belum. Azan. Belum buka? Belum. Oke, ntar dicek. Oke. Cek. Dikit lagi. Jadi Udah mau buka loh ya? Iya. Kayak ada dingin-dingin Jadi banget. cuma Belum gue buka. nih yang masih tertutup rapat, mereka bisa terbuka ya kan. Nah, ini agak-agak mendekati jam buka soalnya kita mulai podcast ini ya kan. Seret banget deh tadi. Boleh dicek, bisa dicek ke
Sesuai dengan sunnah katanya kalau waktunya berbuka jangan ditunda-tunda gitu. Udah buka? Udah buka. Yaudah. Kalian lanjut dulu ya. Ya, nih. Gue buka dulu. Jangan lanjut. Oke. Kan sertifikasinya semua recreational nih. Nggak niat ngambil technical diving dong. Pada saat itu. Pada saat itu. Enggak pada saat awal ya, tapi pada saat di tengah-tengah sih pengen sih waktu itu. Oh, oke. Ya. Karena kan sebetulnya lengkapin itu pengen, tapi ada beberapa pertimbangan yang pengennya berlanjut atau enggak waktu itu. Gitu. Setelah ngambil sertifikasi itu. Biasanya kan kalau misalnya lo ngambil, begitu ngambil mau sampai habis dong mentok apa jadi instrukturnya gitu. Bro. Jadi instrukturnya iya, tapi untuk pilihan specialty atau apa itu memang ambil sesuai dengan apa kebutuhan. Tapi kalau masuk ke technical dan pilihan di area technicalnya itu ada pertimbangan waktu itu masih belum lanjut gitu loh. Oke. Masih belum lanjut. Oke, good. Tapi kalau sekarang mau nggak? Dengan Iya, berkembangnya sama, dengan tergantung dari dive centernya seberapa kedepannya itu ada pengembangan ke sana. tergantung demand-nya. Seberapa bro. serius juga. Oh, Kalau ada demand. demand nanti pasti. Kalau mau untuk ya. sendiri pertimbangannya juga perlu nggak kedepannya kalau dive centernya nggak bergerak ke sana ya mungkin nggak terlalu dikejar. Oke. Tapi sekarang nih lu ada freelance kah atau lu ada dive center sendiri? Dive center gabung aja di dive center yang ada. Oh, gabung aja dive center yang ada. Iya. Oh. Jadi kalau dikenalkan ada yang kayak gue pernah ada satu event yang kalau mengenal kiri saya Michael dari Odi Dive. Begitu Odo, saya Odo di mana-mana ada. Lalu di mana-mana. Enggak, sekarang sebenarnya sih dive centernya ada gitu, memang ada. Enggak gitu juga, Om. Enggak, gue pernah dengar soalnya. Pas lagi di event dia, oh saya Michael dari Odi Dive ya, ya Dok, saya Odo di mana-mana ada gitu. Di mana ya? Gitu ya. Lagi di mana event apa gitu. Dia mengupdate saat itu dia lagi di mana gitu. Kan jadi selek deh gue. Apa tuh bukan deh. Terusin. Gue buka dulu gantian loh. Tadi gue ngomong mulu ya kan. Oke. Lu melihat nggak perbedaan antara satu gini, secara nature aja lah gitu. Sambil diminum dong. Kopi panas jadi kopi dingin jadi ini. Secara nature preferensi gitu. Lo ada jadi ada preferensi nggak gitu? Karena lu melihat misalnya perbedaan antara satu agensi dengan yang lain, apa namanya materinya dan sebagainya, cara apa namanya kualitas material, kemudian yang materi yang udah disiapkan gitu ya untuk alat bantu ngajar dan sebagainya menimbulkan preferensi nggak gitu, kayaknya lebih enak nih kalau ngajar dari agensi X gitu dibanding yang Y gitu misalnya. Ada nggak tuh feeling seperti itu? Sebenarnya bukan ke situ sih. Jadi waktu kita ngajar ya seperti sekarang saya ada di dive center PEDI pure. Ya memang saya fokus ke situ. Ya, yang satu lagi SSI-nya itu ada di agensi yang saya lepas. Jadi Freelance ya. Oke. ketika saya harus ngajar di situ, ya mau nggak mau dengan yang tersedia itu harus bisa dioptimalkan gitu. Demikian pula yang di sekarang di Silent Diver itu juga dioptimalkan. Seberapa bisa disesuaikan untuk kebutuhan si muridnya gitu. Ini kalau ngomong materi ya, materi yang dipakai. Oke. Karena kalau gue dulu misalnya nih pada saat punya nih gitu ya dua agensi recreational gitu kan. Pada saat itu dive center gue tuh masih jadi anggota untuk dua agensinya. Itu nanti kadang-kadang muncul preferensi gitu. Aduh, mau ngajar ini tapi materinya supporting materinya nggak siap gitu. Atau
Yang satunya supporting material segala macam lebih siap, tapi standarnya lebih tight gitu kan dibanding yang satunya lebih loose gitu. Jadi kadang-kadang feelingnya itu, nah ini yang kadang-kadang kita mesti hati-hati gitu untuk memastikan supaya tidak mixed up, supaya nggak cutting corner jadinya gitu kan. Bahwa ya kayak tadi Hodo bilang gitu, kalau kita ngajar satu ya dipersiapkan, dipastikan oke, ini yang mesti diajarin, ya udah konsentrasi di situ gitu. Nggak bisa di mixed up gitu ya. Karena kan kalau kita punya berbagai, ya itu problemnya kalau punya beberapa sertifikasi dari berbagai agensi, pasti ujung-ujungnya ya human lah, manusia lah gitu, akan melihat mana yang apa preferensi kan gitu, yang menjadi preferensi sendiri. Preferensi dan nilai ekonomis. Nah iya, betul. Gila ya, nilai ekonomis. Yang pasti harga. Oh, iya. Nah, apa namanya? Agensinya sekarang kan berarti ada 2 yang aktif kan ya gitu ya. Iya, 2 yang aktif. Tadi kan Abi tanya mengenai perkembangan dari agensi A dan B, mana nih yang membuat kita lebih seru yang ini nih gitu ya, yang A atau B. Boleh tahu nggak sekarang kalau misalnya di apa nih, SSI tadi ya, SSI memang jenjang lo apa sih sekarang? Jenjangnya instructor trainer. Kalau di PD? PD staff. Adisi staff. Wah itu hampir sama, sebetulnya hampir sama, kan? Ada nggak perbedaan yang signifikan dari 2 itu? Untuk cara ngajar deh. Cara ngajar atau apa ya? Standar materi. Ini langsung nih 2 agensi nih. Iya, nggak apa-apa ya, sebut aja. Nanti gue tanya PSS juga bisa sih. Aduh. Sebenarnya standarnya hampir sama semua ya. Standar kalau kita lihat mereka juga kiblatnya ngelihat ke WRSTC atau di ISO ya, untuk ininya afiliasi standarnya. Tapi kalau di masing-masing yang beda adalah mereka punya sistem yang nyambung ke seluruh perangkatnya itu gimana gitu. Ya, kalau untuk ketika kita ngajar ini ya kita sudah kuasai, kita nyaman aja masuk. Yang ini juga sama, nyaman masuk gitu loh. Nah kalau misalnya ditanya mana yang lebih fokus, ya karena saya terikatnya di dive center yang agensi PEDI, jadi lebih ke murid-murid saya jaringannya itu dari PEDI yang tumbuh. Itu lebih panjang gitu. Kalau dari SSI jaringan murid mungkin nggak sebanyak PEDI karena masanya lebih panjang PEDI untuk saya gitu. Nah sedangkan untuk yang level pro itu karena saya nggak terikat di situ, jadi lebih sedikit konsentrasi untuk penyelenggaraannya. Oh gitu. Kenapa nggak di stop aja SSI-nya sekalian, Pak? Tergantung tempatnya. Lo di stop juga nggak yang tadi? Apa? Enggak juga. Enggak, itu enggak. Enggak biarin mall aja, enggak biarin mall. Nih ada pertanyaan seperti ini karena kalau pengalaman saya sendiri kan cuma satu agensi. Iya. Ya, cuma satu agensi. Jadi gue nggak pernah membedakan antara yang lain gitu. Dia monogamus dia. Monogamus. Iya. Monogamus. Meskipun gue pernah 2 kali, tapi kan tetap satu ya. Iya. Nikahnya 2 kali. Nah, kalau punya beberapa agensi itu kan berarti belajar A, belajar B, belajar C, belajar D gitu ya. Jadi ada beberapa pasukan gitu ya. Gue kan nggak pernah ada soalnya, jadi gue tanya beda nggak tuh gitu. Kalau misalnya ini kan soalnya banyak nih, gitu ya. Masukan ke kitanya kan banyak nih, gitu ya. Oke deh, gitu. Pada saat ngejalanin ini oke satu-satu, cuman bagaimana perbedaannya gitu? Karena gue nggak pernah nerima antara gue nggak pernah SSI, gue nggak pernah Nawi, gue pernah Nawi juga dong berarti kan? Pernah. Wah, pernah Nawi juga. Iya.
Tapi kalau gue sih nambahin ya sedikit. Kalau orang kayak multi agency lah gitu ya. Kayaknya beda orang, beda jalannya ya. Kalau misalnya tadi kalau Paudo bilang kan ya mencoba untuk membuka atau mencari referensi-referensi lah gitu kan. Artinya pengen menambah wawasan lah, kira-kira gitu. Agensi A, B, C, D gitu. Kalau saya lebih ke arah history ada historical, jadi nggak cuma sekedar wawasan, gue belajar Ngomongnya aja. udah panjang, udah habis soalnya. Iya. Udah lanjut lagi dia. udah recharge energi. nggak ngelihat belajar, ngapain belajar lagi, sama-sama aja lah diving gitu ya. Tapi karena satu selesai tidak bisa bayar annual, akhirnya ditawarkan masuk ke sini. Nah, ketawanya ini banget tuh, ada nada ya. Nadanya menghina. Iya. Bila ditawarkan sebelah sini ditampung ya kan, oke masuk sini. Ini instruktur belas kasihan. Iya, itu belas kasihan. Jadi, wah kamu kenapa nggak aktif? Saya tidak diterima membership saya. Kenapa nggak tahu? Yaudah sini kamu gabung sama saya. Nah, jadi Tapi nggak tuker BCD dong tadi. apa? Enggak tahu ini. Wah itu mah iya. Iya. Gitu. Jadi ya tergantung orang sih. Ngambil agensi lebih dari satu itu alasannya pasti beda-beda lah, kira-kira begitu. Beda Pak Odo, beda Om Abi, beda gue lah, kira-kira begitu. Nah, tapi Pak Odo kalau misalnya dari semua yang sudah dipegang ya, yang paling banyak mendapatkan income dari yang mana? Nah, yang panjang tadi. Yang panjang tadi ya, kan. Lalu ngapain ini pendek dipertahankan? Tapi kan Iya, untuk iya. mencari referensi. Oh, Mencari siap. referensi. Itu pertanyaan yang tadi Iya. ya. Sebenarnya yang pendek bukan pendek sih, sebenarnya memang ini yang Masih ada. sampai sekarang dengan perjalanan panjang, ya udah 2 ini aja gitu loh. Oke. Tetap saya bisa support untuk orang-orang yang mau diving, dan saya masih suka kalau membuat mereka itu enjoy divingnya. Makanya saya juga masih suka traveling, ngelola untuk pengorganisasian trip. Di samping itu kalau untuk instruktur ya yang mau aja, saya nggak terlalu ngoyo untuk di agensi satu lagi untuk pelatihan instruktur gitu. Kecuali nanti sayanya buat dive center sendiri, mungkin lebih termotivasi untuk SSI-nya misalnya, seperti itu. Karena sekarang kan tergantung daripada dive center itu, dia mau pasarkan silakan, kalau enggak saya juga berjalan sejauh apa yang berminat aja. Berarti itu yang serius gitu. Kira-kira. Berarti artinya memang istilahnya selama dia masih punya market atau marketnya masih ada di agensi ini, ya why not kalau nggak kita pertahankan kan gitu ya. Ya. Kecuali memang misalnya setahun ini kenapa nggak ada yang mau ngambil agensi ini lagi ke saya? Mungkin tahun depan udah berpikir kali ya udahlah yang ini nggak usah dibayar. Tapi selama ini masih jalan aja ya. Artinya masih worth it annual instruktur dibayarkan lah. Kan gitu ya. Mantap. Masuk Pak Eko. Nah, lu untuk dari tiap agensi itu lu belajar kan atau dikasih? Maksudnya? Maksudnya gini. Untuk agensi nih. Soalnya Kan ada agensi yang bagi-bagi gitu loh. Oh udah ini udah crossover aja gitu kan. Enggak pakai belajar, tiba-tiba lu crossover terus lu dapat aja gitu bonus. Nah, itu kan biasa kalau pas lagi lebaran atau tahun baru Om. Dibagi-bagi. Jadi dari beberapa agensi itu untuk ngambil sertifikasinya go through the whole process gitu kan, melewati semua proses yang seharusnya dilewati, atau ya udahlah nih cuman crossover doang, oh ini administratif crossover aja nih apalah gitu. Kebetulan lewat yang proses yang ya harus dilalui. Ya Jadi udah. ada training berarti ya. Ada training, betul. training sampai ujian. Soalnya kalau kita ngomongin sekarang, lu sampai ujian dong, semuanya ujian. Gitu kan, semuanya ujian. Sebenarnya waktu di satu dive center yang saya sempat ambil sih, tapi 1 tahun aja untuk rate ya. Saya pernah ambil ya, karena waktu itu dive centernya juga menjadi rate dive center juga gitu. Saya harus support untuk ambil juga. Oh jadi ada rate juga. Oh 5 berarti. berarti. Sama berarti. Sama. Salah lu dah. 5 Enggak dong, sama Tapi dong. hanya 1 tahun.
Saya Sama ini dong. Kan dia kan Enggak, 5 udah dia. Gue juga 5 dong. Oh, 5 ya? Lima. Pedi, Posi, SSI. Oh iya, Posi, ya. Sorry, SDI, TDI sama PSA. Iya. Ya, sama. Sama-sama. Den. Nah, Den, sempat Den. dan instruktur, Den. pensiun juga udah. Iya. Nah, nanti kita kulik lagi, kali muncul lagi yang lain ya kan ya. Kali nggak kesebut kali, baru kesebut akhirnya kan. Oke, berarti belajar ya. Soalnya kan ada yang modelnya cuman udah instruktur ini ya, udah sini lah kita crossover. Administratif crossover judulnya. Iya. Teken doang gitu, nggak pakai belajar, nggak pakai ujian. Malah ada yang ditaruh di ini, Om, di Pinang, pohon Pinang tuh. Dipanjat ya kan, mana yang dapat ya. Nah, dia dapat tuh. Wah, aku dapat instruktur ini gitu. Wah, berarti yang digantung-gantung situ Iya. Pedi, SSA. Pacarnya gitu, iya. Ada PSS. Berarti yang paling pendek tuh ya kalau gitu ya. Gitu. Pas 17-an biasanya. Oke. Soalnya kan ya kalau hanya sekedar kadang-kadang taktik juga sih. Kalau ini kan memang jelas ngambilnya karena memang niat mau belajar Iya. gitu ya, ada referensi. Tapi kan ada juga yang ya itu kalau cuman sekedar ngumpulin begitu ada tawaran, udah gue ambil aja deh, Iya. gitu kan. Good deal gitu, tawaran ambil aja gitu. Padahal nggak tahu bahwa kadang-kadang penawaran itu tidak membuat atau tidak ada nilai tambahnya Iya. gitu kan. Karena Atau kita nggak bahkan belajar cuma apa-apa. sekedar jadi batu loncatan Ya. gitu kan. Loncat kemana? Kecebur? Loncat. Iya. Ya itu ada yang sebagai batu loncatan yang bisa memperbaiki dia, ada yang batu loncatan malah kecebur gitu kan. Ya nasib orang siapa yang tahu lah. Ya. Jadi. Aduh, ini Nah, Dok. Lu kan angkatan tua nih. Gua sih langsung aja lah, mending gua tahu dia udah lama banget. gue makan aja kalau gitu. Menurut lu nih ke depannya kan lu udah lihat nih. Kira-kira di industri diving nih nanti bakal ada orang kayak lu nggak lagi nanti? Lu barang langka soalnya. Iya. Benar-benar. Lu dari murid-murid lu ya, lu bisa ukur hanya dari murid-murid lu gitu. Lu bisa menciptakan orang hodok-hodok kecil yang lain nggak gitu yang kira-kira look up gitu ngelihat, oh gue pengen nih kayak hodok nih. Gitu. langkanya di mana ya? Hah? Lu nggak tahu? Jarang-jarang nih, jarang-jarang yang Ini banyak nih sama-sama punya 4 kan. gue Enggak satu, gue satu. Wah, Iya. Langka juga Dia, satu dia tuh. banyak gratisan, Langka. dia nggak bisa dihitung banyak gratisan ya. banyak kok. Kalau jadi langkah itu banyak sebenarnya. Dari mulai agensinya, dari mulai karakternya, dari mulai Kan kenapa gue Instruktur nggak gini? multi-agency. Kenapa gue bilang langka gitu ya? Gue dulu sama dia sama-sama di PB Posi. Waktu itu di apa ya, kita teknis, bidang teknik ya. Ya kurang lebih. Nah, terus ya sama dia bikin materi gitu, buku-buku yang lu lihat sekarang itu ya hasilnya awalnya dia gitu yang Iya. buat gitu. gue pernah punya bukunya. Nah gue kalau udah duduk sama dia, lu udah masih betah duduk aja. Modal dia sih ya rokok doang gitu ya, ngerjain ini segala macam bisa sampai malam tuh, posisi masih Senayan gitu kan. Kadang-kadang udahlah lu kasih ke gue deh sini, gue bantuin, gue nggak betah gitu duduk sama dia gitu. Soalnya ngulik, waduh sadis gitu, ngulik materinya dan sebagainya tuh. Sampai ya udah bisa keluar berbagai macam manual dan sebagainya. Ya ini orangnya nih. Diulik beneran, nggak Iya. copy paste, nggak copy paste. Iya, betul. Diulik gitu. Benar-benar diulik betulan gitu sama dia gitu. Nah, makanya gue bilang kan ini orang langka gitu, karena dia mempelajari dari agensi lain gitu, ngelihat ilmu mana yang bisa diserap, dituangkan lagi gitu kan. Nah, makanya gue nanya sama dia gitu kan, pada lu ngajar orang, oke tadi lu bilang bahwa lu ngajar orang ngasih tahu funnya dan segala macamnya gitu kan. Tapi kan lu sudah meng-create atau kira-kira akan sudah menciptakan calon penerus lu nggak? Iya. Gitu. Nah, lu bilang langka gitu. Penerus sebenarnya sih nggak kepikir ya. Setiap saya terlibat pengajaran, kalau di diver berarti pemikirannya adalah memang jadiin mereka diver, dan setelah itu memang mereka diving. Kalau bisa, nggak semua mereka itu setelah certified, kalau bisa bukan itu yang didapat, bukan itu yang dicapai gitu. Memang mereka mau diving, makanya konsepnya adalah belajar terus menerus. Karena traveling juga
ketika mereka dapat pengalaman itu adalah belajar juga gitu loh. Di samping kita bisa kemas dengan continuing education-nya. Oke, sebetulnya ketika kita misalnya terlibat di instruktur atau pro-nya itu juga penanamannya ya sesuai dengan lingkup untuk pro-nya juga gitu. Nah, mengenai pengalaman kalau misalnya ada diskusi ya itu akan jadi sesuatu yang mungkin bisa menggambarkan kalau mereka nanti sebagai instruktur memang mereka membawa konsep itu gitu loh. Jadi bukan cuma menyelesaikan pengajaran sertifikasi, tapi mereka jadi penyelam yang menyelam sampai ke level berikutnya. Gitu. Nah, kalau sedikit aja yang tadi ya mengenai kita bikin materi, memang waktu di era itu kita mau nggak mau memang dari buku kita harus ketik untuk susunnya. Kita harus membaca apa yang kita mau susun itu dari referensi buku. Jadi memang dulu itu kalau bikin di komputer buku banyak gitu. Memang nggak bisa copy paste kayak sekarang. Nggak ada copy paste. Itu. Harus ngetik ulang ya. Nah, dari sekian puluh tahun nih nyilem jadi dive pro gitu. Situasi atau pengalaman lu yang paling tidak mengenakan tuh apa? Ngajar nih. Ya ngajar atau whatever lah gitu. Ada nggak gitu pada saat lu sekian puluh tahun berkarir di diving? Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Yang nggak enak, gua nggak mau nanya yang enak. Yang fair ketahuan itu loh Pak. Salah orang. Oh, yang buka pintu bareng. Bukan nggak enak sih sebenarnya, challenge-nya lebih panjang aja. Waktu sempat misalnya ngadepin orang yang dia mau belajar tapi dengan kekurangan syaratnya itu nggak memenuhi gitu. Tapi dia mau belajar. Itu agak panjang ngadepinya. Di samping itu dia nyelesain open water tapi belum confidence, itu juga bikin percayanya agak panjang juga. Bikin percaya dirinya. Itu agak panjang gitu loh. Itu agak-agak riskan, kita punya pemikiran kamu selesai semuanya, bisa nunjukkan selesai, tapi ada kondisi-kondisi yang kalau dia misalnya traveling, kadang-kadang kita masih berpikir ada yang bisa bahaya, itu kadang-kadang bisa dialamin gitu, pernah dialamin gitu. Berarti lu hold dulu sertifikasinya. Hah? Di hold dulu sertifikasinya. Ada beberapa trip yang memang untuk ningkatin kepercayaan dirinya. Okay. Gitu. Nah, kalau yang lain itu berkaitan dengan kondisi-kondisi perilaku yang mungkin ya kita was-was, tapi ya memang dari sananya gitu loh. Dari yang bersangkutan itu agak sulit yang itu. Lu sulit gak? Sulit ya? Begitu kenyang sulit. Iya. Sulit mikir dia udah. Sulit mikir Nggak jadi bisa. ngantuk. Nah, ini di luar sana ini banyak instruktur yang baru lahir nih selama 2018 akhir 19 ke sini. Ternyata pandemi juga banyak yang jadi instruktur. Nah, mungkin aja di luar sana juga instruktur ini melihat bahwa peluang punya agensi lain gitu ya, punya background tambahan lain itu keren atau dibutuhkan atau memang menjadi sebuah pilihan gitu. Pak Odo punya nggak? Harus punya lah. Saran dari Pak Odo untuk instruktur yang baru pegang satu agensi, tapi mereka sudah punya bayangan atau pikiran untuk kayaknya punya 2 asik, kayaknya punya 3 keren atau apapun itu. Apa sih yang harus mereka pikirkan Pak untuk bisa menambah dasar pemikirannya lah untuk menentukan sikap gitu. Ada nggak buat mereka ini? Gini, backgroundnya yang pengalaman di masanya kan beda ya. Iya. Saya waktu itu memang ingin tahu dengan referensi banyak agensi itu sebenarnya seperti apa ketika saya terlibat dengan penyusunan materi. Ya kalau sekarang
materi sudah ada dan semuanya punya, dan kita bisa lihat seperti apa sih bentuknya ketika ketika materi tersebut goalnya adalah mengajarkan untuk menjadi penyelam yang sama di level misalnya beginner gitu. Nah, untuk yang sekarang ketika mereka sudah pilih satu agensi yang mereka pilih untuk start, tergantung dari motivasi mereka. Kalau mereka sudah pilih satu dan itu bukan tujuan untuk batu loncatan, pegangnya satu itu. Oke. Jadi kayak gini. Memang background dari momentumnya ada berbeda. Kalau Paudo tuh memang melihat di momen itu beberapa agensi ini pasti menawarkan atau memiliki sesuatu yang unik atau yang khas. Nah, akhirnya beliau pelajarin semua atau beliau cari tahu referensi-referensi ini untuk mendapatkan satu benang merahnya lah bahwa diving itu seperti apa sih gitu. Dan akhirnya menemukan bahwa sebenarnya sih ya selama itu ada di dalam satu standar yang sama lah gitu ya, RSTC, ISO, berarti ini minimal mungkin 80-90%-nya sama lah, seperti itu. Nah, lalu era berikutnya ada di momen dimana untuk gengsi-gengsian aja, dan akhirnya jadi nggak jelas tuh arahnya dia akan seperti apa. Tapi kalau misalnya saran dari Paudo sendiri yang tadi itu, kalau misalnya kalian sekarang itu udah jadi seorang instruktur di satu agensi, ya pertahankan aja udah itu sampai benar-benar kalian menguasai itu. Jangan baru setahun 2 tahun crossover, 1-2 tahun crossover kok jadi hebat kagak, blangsak iya ya kan. Kebanyakan gitu loh. Kayak misalnya contoh itu gue rasain ya. Dulu itu kayaknya fokusnya satu aja udah, gue satu agensi ini sampai ke level yang atas sudah ada, karena kalau nggak ada problem gue nggak akan kayak yang lain juga gitu kan. Tapi memang lu nggak akan bisa berkembang maksimal kalau lu tuh tidak fokus di satu titik sih. Pelajaran yang gue dapat sih begitu ya. Toh contohnya udah banyak gitu, banyak tapi ya udah level segitu aja. Di tengah lah maksimum gitu. Tapi kalau lu pengen bener-bener sampai kayak lu lah gitu ya, cross director, mau jadi trainer, ya itu memang harus fokus di satu titik lah kayak gitu. Jadi pelajaran itu teman-teman, bukan sekedar banyak-banyakan kartu agensinya, tapi sejauh mana lu bisa melangkah dengan apa yang lu punya sih. Jadi maksimalkan apa yang lu pegang sekarang. Pikirkan juga bahwa yang sekarang aja lu belum hebat-hebat amat, lu mau gaya-gayaan nambah-nambah ya kan. Kayak gitu. Nyari duit lah. Tapi kalau nyari gaya, ya lu susah, nggak akan nyari duit jatuhnya gitu. Jadi fokusnya ya ngembangin diri aja di satu titik, fokus satu titik. Kira-kira begitu. Benar nggak Pak Dok? Benar dong ya kan. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Oke. Dok, lu selain ngajar, apalagi lu diving yang lu jadiin duit? Iya. Lu kan hidup full time diving nih. Nah. Nah, selain ngajar apalagi yang lu jadiin duit? Iya, sebenarnya waktu kita yang kayak tadi saya bilang, waktu kita ngajar udah selesai, dia dapat sertifikat. Sebenarnya kita juga tahu kalau kita selesaikan untuk sesuai standarnya 4 kali nyelam itu untuk pemula, dia belum berproses untuk download apa informasinya yang didapat di kursus itu kalau dia belum luangkan di pengalaman. Jualan trip. Gitu. Pengalaman menurut saya kalau dikemas itu adalah kelas juga, gitu loh. Kelas tanpa dindingnya. Itu yang sebenarnya, karena di situ adalah belajar yang instruktur tetap bisa terlibat. Gitu. Termasuk juga dengan semua yang agensi siapkan continuing education, yang mana yang bisa dikemas untuk nempel di program trip. Trip adalah yang memberikan income sejauh ini dan cukup bisa jadi hal yang menarik, karena di situ kalau misalnya kita punya ide lain berkaitan dengan yang sekarang juga lagi tren,
hampir semua orang yang trip itu misalnya didokumentasikan dan lain sebagainya, itu sebenarnya memang mereka juga makin senang mungkin ya. Tapi sebenarnya intinya adalah bukan dokumentasi yang gimana, tapi membuat mereka itu memang merasakan memori daripada diving, aktivitas divingnya gitu loh. Lebih daripada sekedar selesai open water sertifikat habis itu nggak aktif gitu. Itu bisa jadi income yang berkelanjutan kira-kira. Dan saya jalani. Jadi trip sama foto-foto gitu ya. Jadi Iya, trip itu sebenarnya adalah mengajak mereka secara gradual pada pengalaman yang mereka bisa tumbuh secara nyaman untuk menjadi penyelam. Learning by doing lah gitu, mempraktekkan apa yang sudah Iya. pelajari, tapi masih bisa disupervise kan. Iya. Iya, karena kita transfer remind informasi yang kita tahu kalau mereka belajar sekian lama, lihat video, satu buku, mereka juga nggak akan ingat setelah 3 bulan, 6 bulan kita merimain lagi lewat trip kira-kira. Jadi biar masa nyari income itu dari diving, tapi apa yang di dalam diving itu dimaksimalkan, mau course-nya, mau tripnya, mau apanya lah gitu ya. Kayak gitu. Om Mike, ada lagi Om Mike? cukup dari gua. Gue udah nanya dari tadi. Iya ya. Gue udah nanya udah makan. Udah habis tuh. Iya. Ada ini nggak? Mungkin dia ada pesan, Ya. info-info yang mau di-share. Ya mungkin Pak Odo bisa berbagi informasi atau mau memberikan pesan, kesan atau apapun Oh, itu. mau jualan diri, Ya, belajar mau jualan diving juga dengan boleh. Suhodo. Iya. Tinggal pilih. Wah, tuh. Pesan tuh sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Firman ya, tentang pengalaman untuk agensi. Kalau misalnya dia mau ambil ini sebenarnya tadi kalau sudah ada pertimbangan dia sudah pilih, kembangkan aja secara maksimal Ya. gitu. Kalaupun misalnya ada pertimbangan lain dia ambil lainnya, ya silakan aja. Yang Mungkin penting- ada dive centernya yang Ya. membutuhkan. Tapi kalau mau ngumpulin kartu ya silakan juga gitu. Nggak ada salahnya sih. Nggak ada sebenarnya salah ngumpulin juga kartu ya. gitu kan, duduk dia gitu Tapi ya. tapi tahu diri juga. Tahu diri bahwa juga. Lu cuma instruktur kartu. gitu. Iya. Kartu instruktur, kolektor. 52 gitu kartunya. Iya. Jadi remi. Betul. Jadi memang pertimbangan itu harus pada dasarnya gitu. Harus ada sesuatu yang memang bisa dinikmati, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau emang dia pikir, oh dengan gue punya banyak level, banyak instruktur di mana-mana terdaftar segala macam itu membuat gue bangga dan hidup gue senang dengan kebanggaan itu, ya nggak apa-apa juga sih gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan narsum multi agency dan lumayan senior lah, karena dulu ya ada yang lupa nih. Dulu waktu gue belajar diving, gue tuh seakan-akan didikte oleh instruktur gue bahwa Pak Odo ini adalah kakek guru gitu. Ya justru serem banget dulu itu. Kalau ketemu dia tuh serem. Waktu zaman gue masih kuliah, kayaknya mau salaman aja kayaknya ragu-ragu kita itu ya kan. Kalau udah berhasil salaman terus kita balik ke tongkrongan, wih gue salaman lo Pak Odo lo gitu ya. Nggak Kayak ada cuci tangan kebanggaan dia. sendiri ya. Nggak cuci tangan kan lu? Habis itu Enggak, dulu belum ini. Sifu gitu. Ya, jadi rekan-rekan dive pro di luar sana khususnya ya, bisa mengambil sedikit banyak intisari atau pengalaman dari Pak Odo ini, bagaimana tentang multi agency, momennya saat itu tuh apa sih yang jadikan alasan atau dasar kenapa dia ngambil atau mempelajari banyak hal kayak gitu-gitulah. Jadi ya mungkin bisa jadi referensi buat kalian juga lah obrolan kita kali ini ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup. Honda kita tutup aja, dingin banget nih sebenarnya. Lapar lagi, gue lapar. Kan gue baru bukanya ini doang nih. Gitu. Kita tutup di sini aja ya. Pak Odo nggak ada lagi? Aman? Oke. Yaudah, kita jumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wah, itu bener-bener ngomongan gue. Udah berapa HP-nya udah nih bener nih. Subscribe, like, share, comment. Oke? See you. Ya.